Ada satu bahan yang selama puluhan tahun dituduh sebagai perusak otak nomor satu, namanya monosodium glutamat atau MSG. Ironisnya, bahan yang dicap berbahaya ini justru ada di hampir semua makanan favorit kita sehari-hari. Pertanyaannya, benarkah semua tuduhan itu? Atau selama ini kita semua telah dibohongi oleh salah satu mitos terbesar di dunia kuliner dan sains? Di video ini, kita akan membongkar semua buktinya, berdasarkan data ilmiah yang sebenarnya. Untuk memahami mengapa sebuah bumbu dapur bisa difitnah begitu kejam, kita harus memutar waktu kembali lebih dari setengah abad, menuju sebuah era perubahan sosial yang dinamis di Amerika Serikat. Tepatnya pada bulan April tahun 1960-an, semuanya berawal dari sebuah surat, bukan sebuah studi ilmiah besar, bukan laporan pemerintah, melainkan sepucuk surat personal yang dikirimkan oleh seorang dokter bernama Robert Homan Kwok ke salah satu jurnal medis paling bergengsi di dunia, The New England Journal of Medicine. Dalam suratnya, Dr. Kwok menceritakan sebuah pengalaman pribadi yang menarik. Ia mendeskripsikan serangkaian gejala aneh yang sering ia rasakan sekitar 15 hingga 20 menit setelah makan di restoran-restoran Cina di Amerika. Gejala itu, menurut deskripsinya, adalah rasa kaku dan mati rasa yang dimulai dari belakang leher, lalu menjalar ke lengan dan punggung, disertai rasa lemas dan jantung yang berdebar-debar. Ia berspekulasi mengenai beberapa kemungkinan penyebab, mulai dari kandungan garam yang tinggi hingga arak masak Tiongkok. Di akhir suratnya, ia melemparkan pertanyaan ke komunitas medis, berharap ada yang bisa memberikan penjelasan. Surat ini mungkin bisa saja terlupakan begitu saja, menjadi catatan kaki kecil dalam sejarah medis. Namun editor jurnal tersebut memutuskan untuk mempublikasikannya di bawah judul yang akan mengubah segalanya, Chinese Restaurant Syndrome. Nama itu adalah sebuah percikan api yang jatuh di tumpukan jerami kering. Nama itu sangat catchy, mudah diingat, dan sayangnya mengaitkan sebuah gejala medis yang misterius dengan satu etnis tertentu. Di tengah iklim sosial Amerika saat itu, di mana kecurigaan terhadap budaya asing masih terasa, nama ini menyebar dengan sangat cepat. Media, yang selalu haus akan cerita sensasional, menyambar isu ini tanpa ampun. Kisah Chinese Restaurant Syndrome meledak. Tiba-tiba, semua orang seolah-olah pernah merasakan gejala yang sama. Surat-surat dari pembaca lain membanjiri jurnal dan surat kabar, menceritakan pengalaman serupa. Kepanikan publik pun mulai terbentuk. Tekanan masyarakat menuntut jawaban dari dunia sains. Merespons kepanikan ini, para ilmuwan pun bergegas melakukan penelitian. Namun disinilah letak masalah kedua yang membuat mitos ini mengakar begitu dalam. Banyak studi-studi awal yang dilakukan di akhir tahun 60-an dan awal 70-an memiliki kelemahan metodologi yang sangat fatal jika kita lihat dari standar ilmiah modern. Bayangkan ini, alih-alih memberikan MSG kepada manusia dalam jumlah wajar melalui makanan, para peneliti justru menyuntikkan dosis MSG yang luar biasa besar langsung ke perut tikus percobaan. Dosis yang diberikan terkadang setara dengan manusia memakan puluhan hingga ratusan gram MSG dalam sekali duduk. Sebuah skenario yang tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Dalam beberapa studi ekstrim lainnya, mereka bahkan menyuntikkan MSG langsung ke otak hewan pengerat tersebut. Tentu saja, memasukkan zat apapun dalam konsentrasi abnormal ke organ vital akan menimbulkan efek negatif. Hasil penelitian ini, yang menunjukkan adanya kerusakan sel otak pada tikus bayi, kemudian dikutip secara luas oleh media tanpa memberikan konteks krusial tentang dosis dan cara pemberian yang tidak realistis. Banyak dari studi awal ini juga tidak menggunakan standar emas penelitian medis. Uji coba terkontrol placebo secara acak dan tersamar ganda. Artinya, para peserta seringkali tahu jika mereka diberikan MSG, yang membuka pintu sangat lebar untuk efek placebo, atau dalam kasus ini, nocebo, di mana ekspektasi seseorang untuk merasa sakit justru benar-benar membuatnya merasakan gejala sakit. Dan begitulah dari sebuah surat personal, sebuah nama yang problematik, liputan media yang berapi-api, serta serangkaian penelitian awal yang cacat, lahirlah sebuah mitos monster. Sebuah narasi sederhana terbentuk di benak publik. Makan di restoran Cina, terpapar MSG, lalu merasakan gejala negatif. Mitos ini begitu kuat karena ceritanya simpel dan seolah didukung oleh bukti ilmiah awal. Kepanikan ini mengakar begitu dalam karena berhasil menunjuk satu penjahat yang jelas, MSG. Tapi ironisnya, publik saat itu tidak benar-benar paham apa itu MSG, atau kembaran alaminya yang sudah kita konsumsi dengan aman selama ribuan tahun dalam makanan kita sehari-hari.
Jadi, sebelum kita melangkah ke bukti-bukti modern yang akan mematahkan semua ini, mari kita kenalan dulu dengan identitas asli dari tertuduh utama dalam kasus ini. Siapakah sebenarnya glutamat? Setelah menelusuri jejak sejarah yang melahirkan mitos monster bernama Chinese Restaurant Syndrome, sekarang saatnya kita melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sejak awal, berkenalan dengan identitas asli dari tertuduh utama dalam kasus ini. Kita sering mendengar namanya disebut-sebut dengan nada negatif, tapi sangat sedikit yang benar-benar paham siapa dia. Siapakah sebenarnya glutamat? Untuk memulainya, mari kita luruskan satu hal paling mendasar. Glutamat bukanlah zat kimia sintetis asing yang diciptakan di laboratorium untuk meracuni makanan kita. Glutamat adalah salah satu dari 20 asam amino, yang merupakan molekul fundamental pembentuk kehidupan. Jika protein adalah sebuah bangunan yang kompleks, maka asam amino seperti glutamat adalah batu batanya. Tanpa asam amino tidak akan ada protein. Tanpa protein, tidak akan ada kehidupan seperti yang kita kenal. Glutamat tergolong sebagai asam amino non-esensial. Istilah non-esensial di sini bukan berarti tidak penting, justru sebaliknya. Artinya, tubuh kita sangat bergantung pada glutamat sehingga kita berevolusi untuk bisa memproduksinya sendiri, tanpa harus selalu mendapatkannya dari makanan. Tubuh kita secara alami memproduksi sekitar 50 gram glutamat setiap hari. Zat ini ada di dalam otot kita, otak kita, dan hampir di setiap organ tubuh kita. Di dalam tubuh, glutamat memiliki dua peran utama yang sangat vital. Pertama, sebagai batu bata protein, ia membantu membangun dan memperbaiki jaringan. Tapi peran keduanya lah yang paling menarik dan paling sering disalahpahami. Di dalam otak kita, glutamat adalah seorang superstar. Ia adalah neurotransmitter eksitatorik yang paling melimpah. Istilah itu mungkin terdengar rumit, tapi konsepnya sederhana. Tugas glutamat di otak adalah seperti saklar on untuk sel-sel saraf kita. Ia membantu mengirimkan sinyal antar neuron, sebuah proses yang krusial untuk hampir semua fungsi otak yang penting. Belajar, membentuk dan mengambil ingatan, serta menjaga kita tetap fokus dan waspada. Tanpa glutamat yang bekerja dengan baik, otak kita tidak akan bisa berfungsi secara optimal. Tentu saja, tubuh kita memiliki sistem yang sangat canggih dan ketat untuk mengatur kadar glutamat di otak, melindunginya dari kelebihan pasokan dari luar. Lantas, bagaimana zat sepenting ini bisa terhubung dengan reputasi buruk di dunia makanan? Jawabannya terletak pada sebuah kisah penemuan luar biasa yang terjadi di Jepang, lebih dari seabad yang lalu. Pada tahun 1908, seorang profesor kimia dari Universitas Kekaisaran Tokyo bernama Kikunae Ikeda sedang menikmati semangkuk dashi, kaldu rumput laut kombu yang menjadi dasar dari banyak masakan Jepang. Saat itu, dunia sains hanya mengenal 4 rasa dasar: manis, asam, asin, dan pahit. Namun, Profesor Ikeda menyadari bahwa rasa gurih dan kaya dari kaldu kombu ini tidak cocok dengan keempat kategori tersebut. Ia merasakan adanya rasa kelima, sebuah rasa dasar yang berbeda. Didorong oleh rasa penasarannya, ia membawa rumput laut kombu itu ke laboratoriumnya. Melalui proses evaporasi dan ekstraksi yang panjang, ia berhasil mengisolasi sebuah zat kristal yang menjadi sumber dari rasa misterius tersebut. Setelah dianalisis, ia menemukan bahwa zat itu adalah glutamat. Profesor Ikeda memberikan nama untuk rasa kelima ini, umami, yang berasal dari kata Jepang umai, yang berarti lezat, dan mi, yang berarti rasa. Jadi umami secara harfiah berarti rasa lezat yang gurih. Penemuannya ini merevolusi dunia kuliner dan nutrisi. Ternyata lidah manusia memiliki reseptor spesifik yang dirancang untuk mendeteksi glutamat. Ini adalah sinyal biologis bagi tubuh kita bahwa makanan yang kita makan kaya akan protein. Dan disinilah semuanya terhubung. Glutamat yang memberikan rasa umami ini ternyata melimpah di banyak makanan yang kita anggap paling lezat di dunia. Tomat yang matang sempurna di bawah sinar matahari misalnya, memiliki kandungan glutamat bebas yang sangat tinggi. Proses pematangan memecah protein di dalam tomat dan melepaskan glutamat. Itulah mengapa tomat matang jauh lebih lezat daripada tomat mentah. Contoh lainnya adalah keju parmesan. Proses penuaan keju selama berbulan-bulan juga merupakan proses pemecahan protein yang melepaskan glutamat dalam jumlah besar, memberikannya rasa umami yang dalam dan kompleks. Jamur kering, ikan teri, daging yang diawetkan, semua adalah bom umami alami. Di Indonesia, kita adalah master dalam menciptakan umami melalui fermentasi. Kecap, terasi, tauco semua adalah produk yang kaya akan glutamat bebas.
karena proses fermentasi telah melakukan tugasnya untuk memecah protein. Jadi glutamat adalah pahlawan rasa yang alami, sebuah molekul pemberi sinyal kehidupan yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari diet manusia selama ribuan tahun. Pertanyaan kritisnya sekarang adalah, jika glutamat adalah zat alami yang begitu fundamental dan lezat, mengapa sepupunya yang terkenal, MSG, justru memiliki reputasi yang begitu menakutkan? Apa sebenarnya perbedaan di antara keduanya jika memang ada? Untuk menjawab itu, kita harus melihat bagaimana Profesor Ikeda mengubah penemuan umaminya di laboratorium menjadi sebuah produk yang akan mendunia. Kita sudah mengetahui bahwa glutamat adalah pahlawan rasa yang alami, sebuah molekul yang memberikan rasa umami, dan sudah menjadi bagian dari diet manusia selama ribuan tahun. Penemuan Profesor Kikunai Ikeda pada tahun 1908 bahwa glutamat adalah sumber rasa umami adalah sebuah terobosan. Namun penemuannya itu melahirkan sebuah tantangan praktis. Bagaimana cara membawa rasa umami yang luar biasa ini dari laboratorium ke dapur setiap rumah di seluruh dunia dengan cara yang mudah dan terjangkau? Asam glutamat murni dalam bentuk aslinya sebenarnya tidak begitu mudah untuk digunakan. Ia tidak mudah larut dalam air dan tidak stabil dalam bentuk kristal, membuatnya sulit untuk dikemas dan digunakan sebagai bumbu. Profesor Ikeda sebagai seorang ahli kimia yang brilian, tahu ia perlu mengubah asam glutamat menjadi bentuk yang lebih ramah pengguna. Solusinya ternyata sangat elegan dan sederhana. Ia menambahkan 1 atom natrium. Dengan menetralkan asam glutamat menggunakan natrium hidroksida, sebuah proses kimia dasar, ia berhasil menciptakan sebuah garam. Garam inilah yang kita kenal sekarang sebagai monosodium glutamat, atau MSG. Nama ini terdengar sangat kimiawi dan mungkin sedikit mengintimidasi, tapi jika kita membedahnya, namanya sangat harfiah. Mono yang berarti 1, sodium yang berarti natrium, dan glutamat yang merupakan molekul intinya. Jadi MSG hanyalah asam glutamat dengan 1 atom natrium yang menempel padanya. Menambahkan 1 atom natrium pada asam glutamat itu bisa diibaratkan seperti menambahkan gagang pada sebuah cangkir panas. Fungsinya untuk menampung air panas tidak berubah sama sekali, tapi sekarang cangkir itu menjadi jauh lebih mudah dipegang, disimpan, dan digunakan. Itulah fungsi natrium pada MSG. Ia menstabilkan molekul glutamat, memungkinkannya untuk membentuk kristal putih yang solid, mirip seperti garam meja atau gula, dan membuatnya sangat mudah larut dalam air atau masakan. Setelah berhasil menciptakan bentuk, sudah menelusuri bagaimana sebuah mitos lahir dari kesalahpahaman dan didukung oleh penelitian awal yang cacat. Kita juga sudah paham bahwa secara kimia, tubuh kita tidak bisa membedakan antara glutamat alami dari tomat dan glutamat dari MSG. Sekarang saatnya kita masuk ke ruang pengadilan yang sesungguhnya. Bukan pengadilan opini publik yang dipenuhi ketakutan, melainkan pengadilan sains di mana hanya satu hal yang berharga, bukti yang kuat dan tak terbantahkan. Di era modern, standar emas untuk menguji efektivitas atau efek samping dari suatu zat adalah melalui sebuah metode yang disebut uji klinis acak terkontrol placebo dan tersamar ganda, atau dalam bahasa Inggris, double-blind placebo-controlled trial. Namanya mungkin terdengar rumit, tapi konsepnya adalah senjata terkuat kita untuk melawan bias dan sugesti. Begini cara kerjanya, sekelompok partisipan dibagi menjadi 2. Kelompok pertama diberikan zat yang sedang diuji. Dalam kasus ini kapsul berisi MSG. Kelompok kedua diberikan kapsul placebo, yang terlihat dan terasa identik tapi sebenarnya hanya berisi zat netral seperti tepung atau garam. Bagian tersamar atau blind berarti para partisipan tidak tahu mereka ada di kelompok mana. Mereka tidak tahu apakah mereka sedang mengonsumsi MSG atau placebo. Ini penting untuk menghilangkan efek sugesti. Bagian tersamar ganda atau double blind berarti para peneliti yang berinteraksi langsung dengan partisipan pun tidak tahu siapa mendapat apa. Ini untuk menghilangkan bias dari sisi peneliti. Dengan metode seketat ini kita bisa mengetahui dengan pasti apakah gejala yang muncul benar-benar disebabkan oleh zat yang diuji, atau hanya karena faktor psikologis. Jadi apa yang terjadi ketika MSG dihadapkan pada pengujian seberat ini untuk membuktikan kaitannya dengan Chinese Restaurant Syndrome? Puluhan penelitian besar dengan metode ini telah dilakukan selama beberapa dekade terakhir. Hasilnya secara konsisten menunjukkan hal yang sama. Ketika orang tidak tahu apakah mereka mengonsumsi MSG atau placebo, tidak ada kaitan yang signifikan antara konsumsi MSG dengan gejala-gejala seperti pusing, mati rasa, atau jantung berdebar pada populasi umum.
Gejala-gejala tersebut dilaporkan dalam frekuensi yang hampir sama di kelompok placebo maupun kelompok MSG. Ini adalah bukti telak bahwa untuk sebagian besar orang, gejala yang mereka rasakan kemungkinan besar disebabkan oleh faktor lain atau efek nocebo, yaitu sugesti negatif. Memang, ada sebagian kecil sekali individu yang melaporkan sensitivitas terhadap MSG. Namun reaksi ini biasanya hanya muncul ketika mereka mengonsumsi dosis yang sangat besar, yaitu lebih dari 3 gram MSG, dalam keadaan perut kosong tanpa makanan. Sebuah skenario yang sangat jarang terjadi, karena MSG adalah bumbu yang kita gunakan dalam jumlah kecil untuk memperkaya rasa makanan, bukan untuk dimakan begitu saja. Sekarang mari kita hadapi tuduhan yang paling berat dan paling menakutkan. Mitos bahwa micin bikin bodoh. Tuduhan ini bukan hanya salah, tapi secara biologis hampir tidak mungkin terjadi. Otak kita adalah organ yang paling dilindungi di seluruh tubuh. Ia memiliki sistem keamanan super canggih yang disebut sawar darah otak atau blood-brain barrier. Bayangkan otak kita adalah sebuah istana presiden yang sangat dijaga ketat. Sawar darah otak adalah tembok benteng, parit, dan pasukan pengamanan berlapis-lapisnya. Tembok ini sangat selektif dalam menentukan zat apa saja dari aliran darah yang boleh masuk ke dalam lingkungan otak yang steril. Seperti yang kita bahas sebelumnya, otak kita memproduksi sendiri pasokan glutamat yang ia butuhkan untuk berfungsi. Dan ia mengatur kadar glutamat ini dengan sangat presisi. Penelitian ilmiah telah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa glutamat yang kita konsumsi dari makanan, termasuk dari MSG, sangat sulit untuk menembus sawar darah otak ini dalam jumlah yang signifikan. Tubuh kita akan memetabolisme sebagian besar glutamat dari makanan di usus, dan sisanya yang masuk ke aliran darah akan dijaga ketat oleh sawar darah otak agar tidak membanjiri otak. Jadi narasi bahwa micin dari semangkuk bakso bisa masuk ke otak dan merusak sel-sel saraf adalah sebuah fiksi ilmiah. Jika bukti dari studi individual belum cukup, mari kita lihat apa kata konsensus lembaga-lembaga kesehatan dan keamanan pangan paling terkemuka di seluruh dunia. Ini adalah putusan final dari para hakim tertinggi dalam dunia pangan. Food and Drug Administration atau FDA di Amerika Serikat, sebuah badan yang terkenal sangat ketat, mengklasifikasikan MSG sebagai Generally Recognized as Safe, atau GRAS. Ini adalah status keamanan tertinggi yang diberikan kepada bahan makanan, menempatkan MSG di kategori yang sama dengan garam, gula, lada, dan cuka. Komite Ahli Gabungan FAO dan WHO untuk Aditif Makanan, atau JCFA, juga telah mengevaluasi MSG secara ekstensif dan menyimpulkan bahwa MSG aman. Otoritas Keamanan Pangan Eropa, EFSA, juga menyatakan hal yang sama. Dan yang terpenting bagi kita di sini, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Indonesia juga mengizinkan penggunaan MSG sebagai bahan tambahan pangan yang aman. Jadi di hadapan Pengadilan Sains Modern, tuduhan terhadap MSG telah gugur. Berdasarkan puluhan tahun penelitian yang ketat dan konsensus dari badan-badan kesehatan global, MSG terbukti bukanlah monster perusak otak seperti yang digambarkan dalam mitos. Kasusnya secara ilmiah sudah ditutup, namun ini menyisakan satu pertanyaan penting. Jika bukti ilmiahnya sejelas ini, dan MSG bukanlah penjahatnya, mengapa mitosnya masih bertahan? Dan mengapa masih ada orang yang bersumpah merasa pusing atau tidak enak badan setelah makan di warung mie ayam tertentu? Jika bukan MSG, lalu siapa atau apa pelaku sebenarnya? Kita sudah melihat bagaimana bukti-bukti ilmiah modern, dari studi klinis yang ketat hingga konsensus Badan Kesehatan Global, secara konsisten membebaskan MSG dari tuduhan-tuduhan berat yang dilemparkan padanya selama puluhan tahun. Kasusnya secara ilmiah sudah ditutup, tapi mungkin sebagian dari Anda sekarang berpikir, oke, itu semua teori dan data laboratorium. Tapi saya benar-benar merasa pusing setelah makan di warung bakso itu. Saya benar-benar merasa haus dan leher saya tegang setelah makan mie ayam di sana. Perasaan saya ini nyata. Bagaimana sains bisa menjelaskannya? Ini adalah pertanyaan yang sangat valid, dan jawabannya membawa kita ke inti dari cara berpikir kritis. Merasakan sebuah gejala adalah pengalaman yang nyata dan tidak bisa diperdebatkan. Namun menghubungkan gejala tersebut ke penyebab yang salah adalah sebuah kesalahan logika yang sangat umum terjadi. Dalam sains, ini dikenal sebagai perbedaan antara korelasi dan kausasi. Hanya karena dua hal terjadi bersamaan, bukan berarti yang satu pasti menyebabkan yang lain. Jika MSG telah terbukti tidak bersalah, maka kita harus membuka kembali berkas kasus ini dan mencari tersangka-tersangka lain yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang MSG. Siapa atau apa pelaku sebenarnya?
Tersangka utama pertama adalah teman semeja MSG yang seringkali luput dari perhatian, natrium atau garam meja biasa. Mari kita lihat faktanya. Makanan-makanan yang sering dituduh tinggi MSG, seperti mie instan, bakso, makanan cepat saji, dan aneka jajanan gurih, hampir selalu juga memiliki kandungan garam yang luar biasa tinggi. Satu porsi mie instan saja sudah bisa memenuhi lebih dari setengah kebutuhan natrium harian kita. Konsumsi natrium dalam jumlah tinggi dalam satu waktu dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak air, meningkatkan tekanan darah sementara, dan bagi sebagian orang, dapat memicu sakit kepala dan rasa haus yang ekstrim. Gejala-gejala ini sangat mirip dengan apa yang dideskripsikan sebagai Chinese Restaurant Syndrome. Ironisnya, MSG sendiri sebenarnya mengandung natrium sepertiga lebih sedikit dibandingkan garam meja. Jadi sangat mungkin selama ini kita menyalahkan MSG atas kejahatan yang dilakukan oleh garam. Tersangka kedua adalah faktor lemak. Banyak sekali makanan gurih dan kaya umami yang juga sangat tinggi kandungan lemak jenuhnya. Kuah bakso yang kental, gorengan, saus kental dalam masakan restoran, semuanya mengandung lemak dalam jumlah besar. Bagi sebagian orang, makanan yang sangat berlemak dapat memperlambat proses pencernaan, menyebabkan rasa tidak nyaman di perut, kembung, dan perasaan lesu atau berat. Lagi-lagi gejala yang mudah sekali disalahartikan sebagai efek samping dari bumbu penyedapnya. Tersangka ketiga adalah komplotan tersembunyi. Makanan olahan atau makanan restoran adalah sebuah campuran kompleks dari berbagai bahan. Beberapa orang mungkin memiliki sensitivitas terhadap bahan lain yang ada di dalam masakan tersebut. Misalnya histamin yang terbentuk secara alami dalam produk fermentasi seperti kecap atau saus ikan, atau bahkan alergi ringan terhadap bahan tertentu seperti udang atau kacang yang mungkin ada dalam bumbu. Jauh lebih mungkin seseorang memiliki sensitivitas terhadap salah satu dari puluhan bahan ini daripada terhadap MSG yang juga ada secara alami di tubuh kita. Namun dari semua tersangka ini ada satu pelaku yang paling kuat, paling licik dan paling sering berhasil mengelabui kita. Pelaku ini tidak ada di dalam mangkuk kita, melainkan ada di dalam kepala kita. Namanya adalah efek nocebo. Kita semua mungkin pernah mendengar tentang efek placebo. Jika Anda percaya sebuah pil gula adalah obat sakit kepala yang manjur, sakit kepala Anda bisa benar-benar hilang. Pikiran kita begitu kuat sehingga bisa menciptakan efek penyembuhan yang nyata. Nah, efek nocebo adalah kembaran jahatnya. Jika Anda sangat yakin bahwa sesuatu akan membuat Anda sakit, pikiran Anda juga memiliki kekuatan luar biasa untuk menciptakan gejala-gejala sakit tersebut secara fisik. Selama lebih dari 50 tahun, kita telah dikondisikan oleh media, oleh cerita dari mulut ke mulut, oleh label-label di kemasan makanan, bahwa MSG itu jahat dan berbahaya. Stigma ini tertanam begitu dalam di alam bawah sadar kita. Jadi ketika kita makan di sebuah tempat yang kita curigai menggunakan banyak micin, otak kita sudah mengaktifkan mode waspada. Kita sudah mengantisipasi akan merasa pusing. Kita sudah menunggu-nunggu rasa haus itu datang. Dan dalam banyak kasus, otak kita yang sangat kuat ini akan mewujudkan ekspektasi tersebut. Kita benar-benar merasa pusing, bukan karena molekul glutamat di dalam makanan, tapi karena keyakinan kuat di dalam pikiran kita. Inilah kekuatan luar biasa dari efek nocebo, dan ini telah dibuktikan dalam banyak penelitian MSG, di mana gejala hanya muncul ketika partisipan tahu mereka sedang mengonsumsi MSG. Jadi, misterinya mulai terpecahkan. Pelakunya bukanlah monster tunggal bernama MSG. Pelaku sebenarnya seringkali adalah sebuah konspirasi antara kandungan garam dan lemak yang tinggi dalam makanan kita, dan terkadang, dalang utamanya adalah kekuatan sugesti dari pikiran kita sendiri. Dengan pemahaman ini, kita sekarang siap untuk menarik sebuah kesimpulan akhir dari kasus yang sudah membingungkan publik selama puluhan tahun ini, dan menentukan apa yang seharusnya menjadi fokus kita ke depannya. Jadi mari kita tarik benang merah dari semua perjalanan kita. Kita telah melihat bagaimana sebuah mitos lahir dari sepucuk surat personal di tahun 1968, yang kemudian dibesarkan oleh sebuah nama yang sensasional dan liputan media yang berapi-api. Kita sudah berkenalan dengan glutamat, sebuah asam amino alami yang vital bagi tubuh dan menjadi sumber rasa umami yang lezat. Kita juga sudah paham bahwa MSG yang kita kenal hanyalah bentuk garam dari glutamat yang identik secara kimia dan diproduksi melalui proses fermentasi alami. Sama seperti tempe atau kecap, kita telah memasuki ruang pengadilan sains dan melihat bagaimana bukti-bukti paling kredibel
Dari uji klinis tersamar ganda hingga konsensus Badan Kesehatan Global seperti FDA dan BPOM, secara konsisten menyatakan bahwa MSG aman dikonsumsi dan tidak memiliki kaitan dengan kerusakan otak. Dan terakhir, kita telah mengidentifikasi para pelaku sebenarnya di balik gejala-gejala negatif yang dirasakan sebagian orang, yang ternyata seringkali adalah kombinasi dari kandungan garam dan lemak yang tinggi, serta kekuatan sugesti dari pikiran kita sendiri melalui efek nocebo. Semua ini membawa kita pada satu kesimpulan yang tak terhindarkan. Selama setengah abad lebih, kita mungkin telah mencari monster di tempat yang salah. Musuh terbesar bagi kesehatan dan kecerdasan kita sebenarnya bukanlah sebutir kristal micin di dalam mangkuk makanan kita. Musuh yang sebenarnya jauh lebih berbahaya, lebih halus dan tak terlihat. Musuh itu adalah misinformasi, hoaks, dan ketakutan yang disebarkan tanpa bukti yang valid. Kisah MSG ini adalah satu contoh sempurna bagaimana sebuah kesalahpahaman bisa bertahan selama puluhan tahun, memengaruhi pilihan jutaan orang. Tapi saya yakin, di luar sana masih banyak sekali mitos sejenis yang menunggu untuk dibongkar. Sekarang, giliran Anda. Mitos apalagi yang paling sering Anda dengar dan membuat Anda ragu? Apakah itu tentang makanan, tentang kesehatan, atau tentang cara kerja tubuh kita? Tuliskan ide dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Komentar yang paling menarik atau paling banyak diminta bisa jadi akan menjadi topik investigasi kita di video titik kritis selanjutnya. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas yang tidak lagi menelan informasi mentah-mentah dan ingin terus mempertajam nalar, maka pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe. Dan agar Anda menjadi yang pertama tahu saat ada pencerahan ilmiah baru dari kami, jangan lupa untuk menyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih telah berpikir kritis bersama saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.